Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan saya, Ustazah Putik. Apa kabar kalian semua? Sebelum memulai pelajaran ini, seperti biasa, kita baca doa terlebih dahulu. Silakan berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam mengikuti pelajaran PJJ ini, pembelajaran jarak jauh daring online. Oke, anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, silakan dibuka buku paketnya, buku paket kelas 9, buku paket PPKN ya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sudah disiapkan bukunya, anak-anak, buku paketnya? Hari ini kita akan belajar PKN bab ketiga tentang kedaulatan. Ini melanjutkan materi sebelumnya. Untuk pertemuan minggu sebelumnya sudah kita singgung tentang kedaulatan. Tentang hakikat kedaulatan beserta sifat-sifatnya. Selanjutnya untuk hari ini kita akan membahas tentang teori-teori kedaulatan. Untuk minggu sebelumnya sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan tentang kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi pada suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dalam negara tersebut. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Terus ini ada 4 sifat kedaulatan menurut Jane Bodin. Pertama, asli. Terus yang kedua, permanen. 3, tunggal. Yang keempat, tidak terbatas. Ini 4 sifat kedaulatan ini sudah saya singgung di minggu sebelumnya. Untuk hari ini, yang akan kita bahas tentang teori-teori kedaulatan. Untuk yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan. Teori ini menyatakan kekuasaan tertinggi dalam negara berasal dari Tuhan. Ini artinya perintah dan kekuasaan berasal dari Tuhan ya. Ini perintah dan kekuasaan pemimpin negara dianggap sama dengan yang diberikan Tuhan, atau karena dipercaya dan dipilih beberapa orang secara kodrat, mampu memimpin kekuasaan sekaligus menjadi wakil Tuhan di dunia ini. Negara yang menganut teori ini seperti contohnya di negara Jepang ya, yang menganut teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Raja ini menganggap teori kedaulatan ini menganggap raja sebagai jelmaan dari kehendak Tuhan atau sebagai wakil Tuhan yang bertugas mengurus segala hal terkait kehidupan duniawi. Kekuasaan tertinggi berada di tangan raja. Raja berkuasa mutlak dan absolut sehingga apapun bisa dilakukan oleh raja, baik bertindak tirani ataupun tidak tunduk pada konstitusi. Negara yang menganut teori kedaulatan raja ini
adalah negara Malaysia. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Dalam teori ini, suatu negara berdaulat penuh dan menjadi lembaga tertinggi dalam kehidupan masyarakat. Jadi, negara memegang kekuasaan penuh atas sistem pemerintahan yang ada di negara tersebut, sehingga tidak ada yang lebih tinggi dari negara termasuk hukum yang ada di negara. Karena hukum buatan dari negara, para pemimpin yang diktator merupakan perwujudan teori kedaulatan negara dengan menerapkan sistem pemerintahan tirani. Negara yang menganut teori ini seperti Jerman saat dipimpin Hitler, Rusia saat dipimpin Stalin, dan Prancis saat dipimpin pemerintahan Raja Louis. Selanjutnya, teori kedaulatan hukum menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi patuh dan tunduk pada hukum. Hukum memiliki derajat tertinggi dalam kekuasaan, dipandang sebagai sumber dari segala kekuasaan dalam negara. Hukum di atas segalanya. Hukum dipandang sebagai sumber dari segala sumber kekuasaan dalam negara. Kekuasaan negara harus berpijak dan berlandaskan hukum. Maksud di sini adalah kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah itu didapat atau diatur oleh hukum yang berlaku di negara atau diatur oleh hukum yang berlaku di negara itu. Sehingga kekuasaan itu syah berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum harus dijunjung tinggi oleh segenap warga dari pemerintah, maka semuanya harus menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku. Pelanggar hukum terus dikenakan sanksi tanpa kecuali. Yang terakhir ini teori kedaulatan rakyat. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan, tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Ini ada beberapa pandangan pelopor teori kedaulatan rakyat, di antaranya sebagai berikut. Tokoh-tokoh yang mengemukakan pendapat tentang makna kedaulatan rakyat. Ini menurut John Locke, terus Montesquieu, dan Rousseau. Ini terus Johannes Althusius. Ini amal soleh nanti tugas hari ini meringkas halaman, ini untuk kelas 9 ya, meringkas halaman 53 sampai dengan halaman 59 ya. Hakikat kedaulatan dan teori kedaulatan, amal soleh diringkas halaman 53 sampai 59. Setelah diringkas di buku tugas ya, nanti difoto. Bukti fotonya kirim ke WA saya. Bagi anak-anak yang belum paham, silakan bisa
japri langsung ke WA Ustazah Putih. Insya Allah nanti akan saya jelaskan bagi yang belum paham. Jangan lupa ya, tugas hari ini meringkas materi bab 3 kedaulatan halaman 53 sampai dengan 59. Dikerjakan karena Allah ya. Semoga Allah haring barokah. Cukup sekian materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.